Bapak terima kasih kalau siang di Indonesia, dan kami percaya kalau hari ini kami masih diberi kesempatan terus untuk mendengar firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, supaya setiap kami semakin belajar untuk dimuridkan setiap saat. Ketika kami mendengar firman, kami mau belajar dimuridkan supaya kami menjadi pengikut Kristus yang sejati, menjadi murid Kristus yang handal. Terima kasih Bapak, biarlah semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita. Sebentar saya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan membalas ya orang yang menyakiti hidup kita ya. Mungkin banyak orang yang hari-hari ini hidupnya disakiti ya, karena mungkin memang banyak raja tega atau banyak raja tega sebentar bermunculan ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut ya, siapapun kita hari ini. Nah, saya tuh ingin jawab pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya khotbah. Banyak istri tuh tanya gini, Bu Eli, kenapa yang disuruh berubah kok istri gitu ya? Suami-suami kenapa kok kalau dia yang salah, kenapa kok kita yang disuruh berubah ya? Jujur karena gini, istri itu sebagai tiang. Nah, iblis itu tahu kekuatan istri yang mau berkorban buat seisi rumahnya, maka tiang sebagai tiang doa dan penolong, pendoa dan penolong, ini kekuatannya maksimal. Anggap ya, makanya ndak ada ruginya buat istri-istri, namanya penolong pasti lebih kuat dari yang ditolong. Artinya penolongnya harus kuat terlebih dahulu, berubah terlebih dahulu. Karena kalau istri itu sudah kuat, penolong kuat, pendoa kuat, maka seisi rumah ini pasti selamat. Tangkap ya, seisi rumah ini pasti pulih. Dan iblis tahu kekuatan daripada seorang wanita, seorang istri ketika dia berani untuk berkorban. Artinya gini, sakit memang sakit. Ngampuni suami yang selingkuh, kita disuruh ngampuni, sakit ndak masuk akal ya. Kok enak? Nah, mungkin seperti ini. Tapi arti dibalik pengorbanan saudara, seorang istri yang berani berkorban ya, sekalipun tidak masuk akal, saudara perlu tahu di mana ketika penolong pendoa sebagai tiang ini kuat ya, saudara bersakit-sakit rela berkorban. Karena ini saya alami 13 tahun yang lalu, saya melihat 3 anak saya ambruk, suami ambruk, saya ambruk. Jadi semuanya pada tiarap saudara ya, lumpuh. Istilahnya rumah tangga saya 13 tahun yang lalu lumpuh saudara, pada titik dimana semuanya tidak berdaya. Tapi waktu Tuhan ingatkan posisi saya sebagai penolong, gak usah lihat suami, karena suami adalah alat dimana memurnikan penolongnya makin kuat, pendoanya makin kuat, maka makin besar kuasanya. Tangkap ya saudara, hari ini jangan hitung-hitungan, khususnya istri-istri. Waktu suamimu, waktu ada pihak ketiga sedang menyakiti hidupmu, senyatanya tangkap, kita ini sedang dipertajam karakter Kristus, kita sedang dipertajam sebagai penolong yang punya kuasa, dan kita sedang dipertajam sebagai pendoa yang punya kuasa juga. Makanya tiangnya makin kuat.
Waktu saya berdiri, walaupun tidak masuk akal, ngampuni orang disakiti, ngampuni, kita berubah sana, tidak berubahnya kok tambah parah. Tapi kekuatan penolong dan pendoa buat hidup saya itu digenapi. Dimana kalau saudara lihat ya, walaupun dalam proses satu pintu buka banyak pintu, anak-anak selamat ya. Dimana anak-anak selamat, belum lagi anak-anak selamat, paling enggak suami saya dalam pergumulan 15 tahun, ternyata Tuhan jawab pada waktu suami saya selingkuh. 15 tahun didoakan terima Yesus, tidak bisa. Tapi pada waktu ketika pendoa, penolong kuat, seisi rumah itu bisa kenal Yesus. Tangkep ya? Anak dalam pergumulan juga sekolah Alkitab. Anak dalam pergumulan juga bisa melayani Tuhan hari ini. Ya, saya bersyukur buat anak saya. Suatu kali tadi saya kesaksian. Anak saya bilang gini, "Mam, saya ini kepingin kayak mama aja, nggak mau kerja, sudah enak. Kalau kasih karunia." Saya bilang, "Lah kamu kan sama mama beda. Lah mama kan ndak summa cum laude, kamu kan summa cum laude. Mamamu ndak summa cum laude." Dia bilang apa? "Tapi passionku ini ada dalam pelayanan, Ma. Passionku, panggilan hidupku, sepertinya aku ini mau melayani Tuhan." Ya, itu satu bonus buat hidup saya. Saya tahu walaupun anak saya summa cum laude, mungkin kalau dulu pikiran saya belum berubah, saya bilang gini, summa cum laude ya harus sukses dalam bisnis, jangan melayani Tuhan. Itu mungkin dulu saya seperti itu. Pikiran saya kalau melayani Tuhan, buat apa sekolah sampai summa cum laude? Kamu pinter, kamu bisa untuk bisnis dan sebagainya. Tapi hari ini saya tahu kalau dia punya panggilan untuk melayani Tuhan, itulah yang paling mulia. Tangkep ya, walaupun summa cum laude. Nah, hari ini saya akan berkhotbah ya. Saya ganti kacamata sebentar. Kacamata saya enggak seberapa enak ini. Hari ini kita percaya apa yang terjadi. Yuk kita buka dulu di Mazmur 7 ayat 4-7. Kita baca terlebih dahulu. Mazmur 7 ayat 4-7. Yuk kita baca. Apa yang saudara akan hadapi kalau kita sedang menghadapi orang-orang yang menyakiti saudara? Pastikan setelah saudara dengar khotbah ini, saudara tidak akan lagi pusing dengan orang yang menyakiti. Lihat ya, kita baca sama-sama. Jadi hari ini istri-istri ngerti ya kenapa istri-istri harus berubah dan istri-istri harus bersyukur dengan pasangan hidup yang tidak ideal. Karena waktu pasanganmu tidak ideal, maka engkau sedang dijadikan sebagai istri penolong, pendoa yang ideal, yang cakap. Istri yang cakap, suaminya, anak-anaknya tidak akan kekurangan keuntungan. Amsal 31 ayat 10 kalau nggak salah. Percayalah, Amsal 31 ayat 12. Percayalah, Tuhan hari-hari ini sedang membentuk, memproses istri penolong, pendoa, tiang yang cakap. Maka suami anak-anakmu tidak akan pernah kehilangan apapun. Makin Tuhan buat semuanya akan berhasil ya lewat karya istri. Makanya yuk, siapa yang hari ini sebagai istri-istri yang sedang diproses Tuhan dengan suami yang tidak ideal, saudara sedang dijadikan istri-istri yang cakap dan ideal di mata Tuhan, karena kita penolong, pendoa buat seisi rumah kita. Mazmur 7 ayat 4-7. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, lihat ya, makanya jangan membalas orang yang menyakiti kita. Jika aku melakukan yang jahat, kalau saudara yang membalas, saudara jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya,
Mungkin pasangan hidupmu hari ini merugikan hidupmu dengan perbuatannya. Mungkin teman baik, mungkin mertuamu sedang merugikan hidupmu dengan tidak masuk akal dengan perbuatannya. Sekali lagi, jangan membalas. Jangan pernah membalas, yaitu merugikan juga orang yang sedang menyakiti hidupmu. Kenapa? Ayat 6. Maka musuh, lihat ya, kalau saudara responnya salah, saudara membalas orang yang menyakiti hidupmu, yang melawan hidupmu, saudara membalas dan merugikan juga. Maka lihat ya, musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Tangkep ya, ini ayat yang saya waktu khotbah saya bilang gini, waktu saya mau mandi, tiba-tiba ayat ini muncul saudara ya. Tiba-tiba ayat ini muncul, ayat Mazmur 7 ini muncul, dan di situ Tuhan kasih saya rema yang luar biasa. Makanya setelah saya baca, waktu selesai khotbah saya baca, dan ketika saya dapat rema saya bagikan. Nah, saudara perlu tahu siapa musuh iblis. Kita ini, walaupun hari ini saudara mungkin tidak balas tonjok, tapi saudara simpan sakit hati, itu pembalasan. Senyatanya waktu kita disakiti, kita diberkati musuh, tapi karena kita membalas, maka impas. Apa yang dilakukan iblis pada waktu kita membalas? Maka firman Tuhan berkata, saya percaya musuh ini iblis. Musuh makin mengejar kita, menangkap kita, dan menginjak-injak hidup kita untuk dihancurkan, sehingga kemuliaanku ke dalam debu. Tuhan mau setiap saudara dan saya ketika kita disakiti, kemuliaan itu buat Tuhan. Jangan sampai memberikan kemuliaannya buat iblis, sehingga ketika kita responnya salah, kita hari ini membalas musuh, membalas ya, hari ini membalas yang jahat atas perbuatan jahat. Maka iblis akan melakukan 3 hal, yaitu iblis akan mengejar, menangkap, dan menginjak-injak kita. 3M. Iblis menangkap kita ya, iblis akan menginjak-injak, mengejar, menangkap, dan menginjak-injak kita. Pastikan hari ini jangan beri umpan sama iblis. Senyatanya iblis lagi tunggu respon kita pada saat disakiti. Waktu kita meresponnya dan kita balas dengan sakit hati, kita tidak mau mengampuni, kita jengkel, kita marah, kita dendam, kita hari ini hidup dalam kepahitan, maka senyatanya kita sedang memberi umpan kepada musuh, yaitu musuh itu akan mengejar, menangkap, dan menginjak-injak kita. Pastikan kalau kita hari ini ya dikerjai habis oleh iblis. Makanya banyak orang yang sakit hati, hidupnya pasti hancur. Paling enggak dia nanti suatu kali ada algojo, yaitu kena penyakit kanker. Ya, penyakit apalagi saudara, orang yang sakit kepahitan, yang namanya darah tinggi, hidupnya ndak bisa tidur. Banyak orang konseling sama saya, setiap kali mereka sakit hati, mereka sulit tidur. Itu sudah proses alami. Makanya jangan sampai kita hari ini di 3M, yaitu iblis mengejar, menangkap, dan menginjak-injak saudara, sehingga hidupmu dikendalikan total oleh iblis untuk dihancurkan. Alangkah jauh lebih baik mulai hari ini kalau kita disakiti, kita jangan membalas orang yang jahat kepada kita, orang yang menyakiti kita. Itu jauh lebih baik, karena
karena engkau sedang tidak memberi umpan kepada musuh. Tapi kalau kita hari ini hidup dalam kepahitan, kejengkelan, kita tidak bisa ngampuni, maka kita sedang memberi peluang umpan, memberi jalan untuk iblis hari ini akan menghancurkan hidup saudara dan saya. Banyak ibu-ibu, ya, saya baru konselingi seorang ibu yang tiba-tiba divonis kanker, stadiumnya sudah akhir. Dan itu karena dia menyadari dia hidup dalam kepahitan bertahun-tahun. Dia menyesalnya, dia bilang, "Bu, saya sekarang sudah hidup saya hari ini sudah tidak punya semangat lagi. Setiap kali seminggu sekali saya berhadapan dengan mesin kemoterapi, obat untuk menghilangkan racun, dan itu ndak enak Bu Eli, mual, saya ndak bisa makan, kelihatan makanan apapun itu ndak selera, sampai berat badan saya sekarang kurus kering kerontang." Waduh Bu, 3K, iya Bu, gara-gara saya ndak pernah merespon kalau Tuhan suruh ngampuni, firman Tuhan suruh ngampuni, saya itu ndak mau, saya tetap hidup dalam kepahitan. Saya pikir saya ndak balas selingkuh, toh saya juga ndak pukuli suami saya, tapi saya ndak bisa Bu Eli move on dari hati. Nah, bahaya waktu dia ndak bisa move on dari hati, di situ iblis yang mengerjai hidupnya habis. Dia tidak tahu bahwa di dalam tubuhnya itu muncul yang namanya benih kanker, karena setiap kali kita kepahitan, tubuh kita itu keluar zat racun. Tiap kali engkau sakit hati, tubuhmu mengeluarkan zat racun. Tiap kali engkau jengkel, engkau marah, engkau tidak terima, engkau dendam, tubuhmu ini mengeluarkan zat racun. Zat racun ini akan bekerja di area mana lemahnya tubuh kita, ya. Kalau tubuh kita lemahnya mungkin di area mana, di area lever, di area mana, banyak hal. Makanya hari ini yuk kita lompat berikutnya. Jadi jangan memberikan kemuliaan kepada iblis, kemuliaan debu, tapi berikan kemuliaan kepada Tuhan. Mulai hari ini jangan membalas. Kita lompat di Mazmur 7 ayat 7. Apa yang akan Tuhan lakukan kalau hari ini kita bilang gini, aku tidak akan membalas, aku tetap ngampuni, legowo. Bukan hanya di mulut, ya, ngampuni, tapi hati ini panas. Lihat ya, Tuhan tuh lihat hati loh saudara. Kita ngomong, ya aku ngampuni, tapi tiap malam diinget-inget hutangnya, dia belum bayar, dia jelek-jelekin saya, dia ambil pasangan hidup saya, suami saya diambil, istri saya diambil, sampai saya diceraikan. Muara. Saudara percayalah, hari ini kita mau move on secara hati. Jangan izinkan iblis yang mendekat, ya. Iblis nanti akan jangan sampai mengejar, menangkap, dan menginjak-injak. Kita nggak mau kan dikejar oleh musuh, yaitu iblis yang akan menghancurkan hidupmu. Alangkah jauh lebih baik, yuk kita baca Mazmur 7 ayat 7. Mazmur 7 ayat 7. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Ada kata ya, lihat ya. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau Tuhan yang telah memerintahkan penghakiman. Kalau kita siang ini, sore ini berkata, aku legowo, aku ngampuni, aku tulus, aku ngampuni, aku lepaskan berkat atas musuh-musuhku, maka senyatanya kita sedang menarik kuasa Tuhan. Kita sedang meresponi Tuhan untuk hari ini, bukan iblis yang datang, tapi Tuhan yang datang dengan 3B. Kalau iblis dengan 3M, mengejar, menangkap, menginjak-injak, nggak enak ya. Iblis tuh jahat loh. Dikejar, ditangkap, diinjak-injak, 3M. Tapi kalau Tuhan, siang ini, sore ini, saudara berkata, aku legowo, aku tulus,
Mungkin sore ini saudara diingatkan nama, misalnya Agus. Saudara bisa katakan gini, Tuhan, aku ngampuni Agus, aku ngampuni, aku legowo. Misalnya saya nyoto, Tuhan saya ngampuni nyoto suami saya legowo, saya tulus karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Waktu itu kita ucapkan sore ini, percayalah 3B, Tuhan bangkit, Tuhan akan berdiri, dan Tuhan akan bangun. Wow. Hari ini jangan sampai kita responnya salah ya. Jangan sampai membalas. Saudara membalas, melawan. Nah, 3B, yang pertama, bangkitlah Tuhan dalam murkamu. Tiap kali kita tiarap, maka musuh, orang yang menyakiti hati kita, waktu kita ngampuni, mereka sedang menghadapi Tuhan dalam murkanya. Nggak enak ya. Bayangin kalau yang dihadapi bukan ibu-ibu, bapak-bapak lagi. Saya bisa bayangkan waktu saya merenungkan firman. Iya ya, waktu saya ngampuni saja, saya merespon Tuhan yang hadir dalam hidup saya. Sejak hari itu wanita tobat menghadapi Tuhan yang bangkit dalam murkanya. Waduh, Tuhan, banyak musuh saya, jelas lah. Kalau kita murka, jujur ibu-ibu, kalau murka marah sama suami paling kan gini gitu ya. Tapi kalau murkanya Tuhan, kita tidak tahu Tuhan itu mau bertindak seperti apa atas musuh kita ya. Yang pertama, Tuhan pasti bangkit. Yang kedua, berdirilah menghadapi geram orang yang melawan aku. Tuhan sedang berdiri sore ini menghadapi siasat orang yang jahat, rekaan yang jahat. Tuhan sedang berdiri. Waktu kita tidak membalas, kita mengampuni, maka Tuhan bangkit, Tuhan berdiri ya. Tuhan bangkit dengan murkanya loh, ndak enak menghadapi musuh, bahkan Tuhan berdiri yaitu menghadapi. Jadi mulai hari itu saya ingat, saya ndak menghadapi lagi yang namanya wanita tobat. Saya cukup berdiam diri, saya cukup berkata sama Tuhan, hatiku akan mengampuni, tulus, legowo. Walaupun ruginya sudah besar, sakitnya di sana sini, tapi aku ndak mau memberi umpan sama iblis untuk hari ini 3M. Mengejar, menangkap, menginjak-injak, nggak mau. Saya mau merespon, memberi respon, memberi jalan kepada Tuhan untuk datang, dan Tuhan melakukan bangkit dalam murkanya. Tuhan itu berdiri dalam geramnya. Dan yang ketiga, bangunlah untukku ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Tuhan bangun untuk menghakimi. Waduh, sudah menghadapi geramnya Tuhan ya. Sudah melihat bagaimana Tuhan akan bertindak menghadapi mereka musuh-musuh. Yang ketiga, Tuhan bangun untuk memerintahkan penghakiman. Kalau penghakimannya Tuhan, apa yang ditabur setimpal, nanti apa yang dituai. Sekali lagi, musuh yang sedang menghadapi Tuhan, bahkan Daud berkata, bangunlah untukku ya engkau yang sedang memerintahkan penghakiman. Waktu Tuhan bangun, maka musuh akan menghadapi penghakiman. Apa yang ditabur setimpal dengan apa yang nanti akan dituai. Tenang aja, bahkan bukan hanya setimpal plus bunganya. Makin lama menjajah hidup orang benar, makin lama menyakiti orang benar. Jangan enak-enak. Jangan ibu-ibu, bapak-bapak protes. Kok enak ya Bu Eli? Lihat pelakor Bu Eli di atas angin, di atas penderitaanku malah ketawanya Bu Eli pelakor. Kalau telepon saya Bu Eli ketawanya wah, kasihan deh lu, hidup lu gak dicinta
mencintai suami, kasihan, memble dan sebagainya. It's okay, tenang aja. Mereka tidak tahu di balik kita ada siapa. Mereka tidak tahu siapa yang berpihak kepada kita, yaitu Tuhan yang 3B, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang bangkit dengan geramnya, Tuhan yang berdiri menghadapi mereka sehingga kita tetap aman. Saya dirancangkan yang jahat, walaupun berapa tahun saya tetap aman, saya tetap sukacita, saya tetap jadi orang yang merdeka, saya tetap menjadi penolong yang bisa menyelamatkan seisi rumah saya, dan mereka lupa bahwa Tuhan sedang bangun memerintahkan penghakiman. Setimpal plus lamanya, makin lama nanti ya dikali ya, nyakiti 2 tahun bertobat kali 2, makin lama makin ketawanya terbahak-bahak, belum tahu dikali, setimpal. Percayalah, yang mereka tabur mereka juga akan menuai setimpal, bahkan plus nanti semuanya diperintahkan penghakiman. Tenang aja. Nah, kita lihat satu persatu. Bagaimana yang pertama Tuhan bangkit dalam murkanya. Ya, yang pertama lihat di Mazmur 7 ayat 2. Mazmur 7 ayat 2. Makanya saya pernah kan ada kesaksian seorang wanita tobat yang sampai mati ketabrak kereta api. Ya, dia bilang, "Bu, wanita tobat saya itu jahat, kuat, jembuk, raja tega." Saya itu juga enggak tahu, sampai dia bilang, "Kok saya itu sampai enggak nyangka kalau penghakiman Tuhan itu sampai matinya kok ngenes ya, Bu, mati ditabrak kereta api." Saudara lihat ya. Kan, makanya saya bilang gini, jangan pernah bermain-main loh, kita ini biji mata Allah. Saudara tangkep ya, biji mata Allah itu kalau dicubit sedikit, yang sakit tuh Bapak kita yang di surga. Lah Bapak kita itu posisinya hari ini, dia itu sedang bangkit, berdiri dan bangun di pihak kita. Saudara jangan pikir waktu kita ini dirancangkan yang jahat, Tuhan tuh diem. Ndak, saudara. Walaupun kelihatan di awal ndak adil, senyatanya posisi Tuhan itu sedang 3B. Dia sedang bangkit, berdiri dan bangun. Bangkit dengan geramnya, dia sedang berdiri menghadapi musuh saudara, dan dia sedang bangun memerintahkan penghakiman. Ya, yang pertama yuk kita lihat. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Jadi orang yang mengampuni itu orang yang mengambil langkah karena kita sudah mau berlindung kepada Tuhan. Kita tidak lagi cari perlindungan diri kita sendiri dengan kekuatan kita membalas, tapi kita berlindung kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang membalas. Yang pertama yaitu Tuhan melindungi, yang kedua Tuhan menyelamatkan, dan yang ketiga Tuhan melepaskan kita dari orang-orang jahat yang mengejar kita. Jadi tenang aja, kalau Tuhan itu hari ini bangkit dengan murkanya, maka Tuhan pasti hari ini murkanya ketimpa musuhmu, tapi Tuhan itu akan melindungi orang benar. Waktu dia bangkit dalam murkanya atas musuhmu, tapi dia bangkit hari ini melindungi kita, menyelamatkan kita, melepaskan kita. Tangkep ya? Jadi tenang aja, musuhmu menghadapi murka Tuhan, kita hari ini menghadapi Tuhan bangkit, yaitu melindungi, menyelamatkan, dan melepaskan kita. Yang kedua, bagaimana hari ini berdiri menghadapi orang yang melawan kita, ya. Bagaimana Tuhan berdiri? Yang tadi Tuhan bangkit, ya. Kalau Tuhan berdiri, yuk kita lihat Mazmur 7 ayat 10 sampai 11. Saya ambil semuanya di Mazmur 7. Ayat ini jadi perenungan ya. Mazmur 7 ayat 10 sampai 11. Lihat ya, kata-katanya bagus. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik.
Orang fasik kejahatannya ndak mungkin selamanya. Orang yang menyakiti hidupmu ndak usah dibales. Kejahatannya pasti berakhir. Apa yang mereka rancangkan buruk atas hidup kita itu ada batas waktunya. Ada expired, ada batas waktu. Ya, hari ini sabar aja, walaupun kelewat batas. Apa yang mereka lakukan keterlaluan, Bu Eli, keterlaluan, kelewatan, melampaui batas, tidak apa-apa. Tuhan berkata, firman Tuhan, kejahatan orang fasik itu pasti ada akhirnya. Hari ini percayalah, kalau Tuhan yang menghadapi, maka kejahatannya pasti berakhir. Tapi kalau kekuatan saudara yang menghadapi, maka kita yang akan bonyok nanti. Tapi kalau kekuatan Tuhan, lihat ya, tetapi teguhkanlah orang yang benar, Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Hari ini tulus hati, makanya itu tadi, kok bisa ya ayat ini ada tulus hati, saya kaget. Baru aja kita ngomong legowo ya, tulus. Nah, ternyata saya kaget baca ayat ini, kok ada yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Makanya orang yang legowo, disuakiti ya diampuni, dicuri haknya ya diampuni aja, jangan membalas. Hari ini engkau difitnah ya sudah ampuni. Pokoknya tulus hati mengampuni, jangan membalas orang yang jahat sama kita. Jangan membalas. Yang pertama, kalau Tuhan berdiri menghadapi orang-orang yang melawan kita, hari ini pastikan maka Tuhan akan meneguhkan orang benar. Ini hanya ujian hati dan batin. Suatu kali Tuhan yang menghadapi orang jahat, kejahatannya pasti berakhir dengan kekalahan. Tidak mungkin kejahatan orang fasik berakhir dengan kemenangan. Kejahatan orang jahat pasti berakhir dengan kekalahan. Sementara kita, ketika Tuhan yaitu berdiri, maka Tuhan akan meneguhkan orang benar. Karena ini cuma ujian hati dan batin. Tuhan itu adil bagi orang benar, dan Tuhan itu perisai bagi orang benar. Dia sedang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati, legowo, ikhlas. Sudah ya, pasanganmu diambil itu cuman sesaat. Ini ujian. Saudara percaya kejahatannya pasti berakhir. Ketika sudah lulus, alat ini akan dibuang nanti sama Tuhan. Sementara hari ini kita masih akan ujian, alat ini akan dipakai terus. Makanya tulus hati aja. Yang pertama yaitu Tuhan adil ya. Musuhmu pasti berakhir dengan kekalahan, kejahatannya akan dia makan, dan kita nanti akan melihat Tuhan meneguhkan orang benar. Orang benar jadi teguh, Tuhan adil buat orang benar, dan Tuhan itu perisai bagi orang benar. Enak ya, jadi orang benar yang tulus hati, yang tadi Tuhan melindungi, menyelamatkan, dan melepaskan. Keren. Yang kedua tadi yaitu Tuhan meneguhkan orang benar, Tuhan adil bagi orang benar, dan Tuhan perisai bagi orang benar. Nah, yang terakhir, bagaimana bangunlah buat orang benar, dia sedang memerintahkan penghakiman. Mazmur 7 ayat 12-13. Hari ini orang jahat sedang menghadapi Tuhan yang bangun. Apa yang ditabur mereka tuai. Lihat ya, Mazmur 7 ayat 12-13. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Mungkin ya, saya bisa bayangin wanita tobat yang ketabrak kereta api. Mungkin 2 hari sebelum ketabrak kereta api, mungkin dia ketawa-ketawa, mungkin ngejek saudara, kapok, syukur ya, suamimu makin muak lihat wajahmu. Mungkin musuhmu yang menfitnah hidupmu, teman baikmu, mulai ngata-ngatain, syukur. Itulah gayamu, hidupmu, kapok,
kapok, mungkin orang-orang yang hari ini menyakiti hidup kita malah nyukur-nyukurin kita. Saudara tidak perlu bales, saudara tidak perlu sakit hati, saudara tidak perlu emosi, tulus hati. Ingat, Tuhan menyelamatkan orang yang tulus hatinya mengampuni. Saya bisa bayangin, mungkin 2 hari yang lalu namanya wanita tobat itu di atas angin menghina istrinya, ya, istri sahnya. 2 hari kemudian karena murka Tuhan bisa setiap saat, mati ditubruk kereta api. Mungkin ada kesaksian juga jemaat saya, tiba-tiba wanita tobatnya mati kena penyakit, hanya batuk-batuk mati. Ya ini karena saya bilang gini, oh iya ya, Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan itu Allah yang murkanya setiap saat. Jadi tidak usah bingung. Semakin tega, nanti murka Tuhan itu terjadinya setiap saat. Makanya banyak orang bilang gini, Bu, hukum karma itu cuwepet ya sekarang. Ya karena Tuhan sudah murka. Tuhan itu sudah akhir zaman. Saya dengar orang kalau bayar harga, ya, yang namanya hukum karma itu ndak lama-lama, saudara. Karena ini sudah akhir zaman, Tuhan mau buat setiap, baik itu wanita tobat juga perlu bertobat, saudara. Ya, kita perlu doakan keselamatan orang-orang yang jahat. Biarin, Tuhan itu murkanya setiap saat. Kita tidak tahu 2 jam kemudian orang yang jahat sama kita, kalau mereka menghadapi bangunnya Tuhan, memerintahkan penghakiman, bisa-bisa penghakimannya setiap saat loh. Bisa 1 jam dibuat apa, kita tidak tahu. Mungkin 2 jam, 2 menit, 2 detik, kita tidak pernah tahu. Karena firman Tuhan berkata, penghakimannya setiap saat. 13, sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busunya dan membidik. Tuhan tuh lagi siapin senjata membidik. Kalau dia bangun, dia lagi membidik musuh-musuhmu. 3 hal. Tuhan bangun sebagai hakim yang adil. Yang kedua, Tuhan bangun sebagai hakim yang murka setiap saat. Yang ketiga, Tuhan bangun sebagai hakim yang membawa senjata pedang dan busur untuk membidik. Hari ini yuk, siapapun saudara dan saya yang lagi ngalami disakiti, tidak adil sama raja tega, karena ini akhir zaman, yang jahat makin jahat, tingkat kejahatannya tingkat tinggi, saudara jangan pernah membalas. Ingat ya, jangan hatimu ndak tulus hati, engkau marah, engkau geram, engkau dendam, sukacita aja. Nah, apa sih hasilnya kalau orang sedang menghadapi 3B-nya Tuhan? Yaitu Tuhan sedang berdiri, Tuhan sedang bangkit, Tuhan sedang bangun. Ya, apa yang mereka alami kalau mereka menghadapi 3B? Coba buka di Mazmur 7. Jangan main-main dengan orang yang menghadapi 3B, ya. Tuhan yang berdiri, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang berdiri, dan Tuhan yang bangun. Kita buka di Mazmur 7 ayat 15 sampai 17. Ayat ini luar biasa loh saudara. Mazmur, saya baca ulang-ulang, saya ulang. Oh iya ya, Mazmur 7 ayat 15 sampai 17 ini upahnya kalau mereka musuh tidak pernah tahu. Yang ada di pihak kita ini Tuhan yang hakim yang adil. Dia sedang berdiri membela hidup orang benar yang tulus hatinya. Kalau yang tidak tulus, yang sakit hati, yang jengkel, yang marah, yang dendam, maka kita sedang mengundang iblis. Iblis akan datang, yaitu hidupmu malah hancur, diinjek-injek sama iblis, ya, dikejar, ditangkap jadi tawanan, dikirim algojo, saudara akan diinjak-injak. Yuk kita baca. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Makanya hati-hati orang-orang yang nyakiti biji mata Allah. Di mata Allah tiap hari hamil kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Orang-orang yang jahat itu lagi hamil kejahatan, mengandung kelaliman dusta. Nah, kejahatan, kelaliman, dusta ini
perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Mazmur 7 ayat 16 berikutnya. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Itu tadi setimpal, ya. Mereka tidak sadar, 1 tahun ketawa-ketawa, 2 tahun ketawa-ketawa, syukur-syukurin hidup kita teraja tega. Mereka tidak sadar ya, tiap tahun gali. Suatu kali firman Tuhan berkata, dia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Makanya saya merenungkan, kok sampai ya wanita tobat ketabrak kereta api, wanita tobat sampai mati mendadak hanya karena batuk-batuk. Nah, ini karena mereka terlalu diperingatkan banyak orang, mereka anggap nggak mungkin, mereka meremehkan nasihat, makanya mereka menggali lubang, mereka jatuh dalam pelubang yang dibuatnya. Hari ini kita jangan punya ya pikiran setelah saya khotbah ini saudara berpikir tak doain biar jatuh ke dalam lubangnya cepet. Enggak, itu orang yang enggak tulus. Cek and recheck, yang penting tulus. Nanti orang yang tulus itu sudah saya ajari, kita menghadapi musuh cuman boleh melakukan 3, berdoa, ya, memberkati dan mengampuni, sudah tidak ada lain. Hari ini doakan, berkati dia, jangan kutuki, sudah ampuni, itu pembalasan kita. Hari ini tidak boleh balas apapun selain mendoakan, memberkati dan mengampuni. Itu respon orang yang tulus hati. Walaupun ruginya banyak, walaupun sakit semua, tidak apa-apa, tulus hati. Mereka sedang gali lubang, masuk ke dalam lubang yang dibuatnya. Yang ke-17, kelaliman yang dilakukan kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Jadi musuh akan jatuh ke dalam lubang yang digalinya. Yang kedua, kelaliman musuh menimpa kepalanya sendiri. Jadi kejahatannya nanti menimpa hidupnya sendiri, dan kekerasan musuh yang dilakukan akan turun menimpa batu kepalanya. Hari ini pastikan kita hari ini tenang aja, tulus hati. Ingat ya, cek and recheck. Kalau saudara belum tulus, segera bertobat supaya iblis itu tidak saudara kasih umpan. Nanti lama-lama algojo, di mana iblis akan menangkap saudara, ditawan ya. Saudara akan ditawan, nanti ada penyakit. Saudara nanti akan mengalami banyak hal yang kehilangan berkatnya Tuhan. Ditawan iblis itu tidak mungkin menikmati berkatnya Tuhan. Nanti diinjak-injak, benar-benar dicuri, dibunuh, dibinasakan. Nah, bagian kita Mazmur 7 ayat 18, ini ayat yang terakhir. Mazmur 7 ayat 18. Yuk kita baca. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Jadi selain kita tulus, yang kedua kita harus bersyukur. Orang tulus itu menjaga hati. Yang kedua, kita harus bersyukur dan bermazmur. Hari ini yuk, orang tulus itu gimana? Disakiti ya sukacita aja. Saya singkat gampang. Bersukacita itu berbicara tulus hati. Ya, jadi 3B bagian kita yang lagi disakiti dengan raja tega, sukacita aja, tulus ya Tuhan, saya ngampuni, saya memberkati, saya mendoakan. Sudah ya. Yang kedua, firman Tuhan berkata bersyukur bukan karena kita disakiti hore, enggak, tapi kita tahu kita bersyukur karena kita punya keadilan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, bermazmur bagi nama Tuhan yang tinggi. 3B, bersukacita, tulus hati, bermazmur, bersyukur, dan bermazmur. Ya, 3 hal ini kita lakukan, maka kita sedang memberikan umpan, memberikan respon yang baik kepada Tuhan untuk berpihak kepada kita. Maka ketika kita bisa 3B, bersukacita, bersyukur karena kita punya keadilan Tuhan, kita tidak berjalan sendiri, jangan membalas, bermazmur untuk memuliakan nama Tuhan ya. Tuhan yang maha tinggi, bermazmur itu tinggikan Tuhan. Sudah, kita jangan sampai terus nyakit nyanyi sakitnya hati ini di sana sini, ndak usah ya. Lagu yang paling ampuni bila kami, ya kan. Jadi kita harus
bisa mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku mengerti, hati mengampuni. Nah, itu kita tidak perlu hari ini bermazmur menjelek-jelekkan wanita tobat, ngutuk-ngutuki suami. Kita tetap bermazmur, kita tetap memuliakan nama Tuhan, bibir lidah kita, ya. Bersukacita, bersyukur, bermazmur, maka Tuhan akan melakukan 3B. Dan kalau Tuhan melakukan 3B, tenang aja, musuhmu pasti jatuh, ya. Musuhmu jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya, kelalimannya menimpa dirinya sendiri, dan kekerasan juga turun di atas batu kepalanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya 3B diingat-ingat apa saudara? Jangan sampai lo ya Tuhan mengejar, iblis mengejar, iblis menangkap, dan iblis menginjak-injak. Saudara jangan mau. Lebih baik hari ini bagaimana 3B. Kalau Tuhan bangkit, maka Tuhan akan melindungi saudara, menyelamatkan, melepaskan. Musuhmu hari ini akan terima ganjaran karena dia bangkit, yaitu melawan ganjaran, ya. Percayalah, hari ini Tuhan itu sedang mengganjar musuh, sementara saudara dilindungi, diselamatkan, dilepaskan. Kalau Tuhan itu berdiri, maka Tuhan akan meneguhkan orang benar. Ini cuman ujian. Tuhan itu adil bagi orang benar. Kejahatan orang fasik pasti berakhir, dan Tuhan itu perisai, ya. Adil, perisai, Tuhan meneguhkan. Dan yang terakhir tadi yaitu bangun. Pasti kita hari ini ngalami yang namanya bangun sebagai hakim yang adil, dia bangun sebagai hakim yang murka setiap saat, dan dia bangun sebagai hakim yang membawa pedang, ya, pedang dan busur untuk membidik. Dia sebagai hakim yang membawa senjata, ya, untuk membidik musuh. Tenang aja. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Jangan sampai hari ini saudara kendor, ya, istri-istri semangat. Jangan sampai sebagai penolong tiang roboh. Kalau tiangnya roboh, penolongnya roboh, pendoanya roboh, gimana nasib seisi rumahmu? Gimana nasib anak-anak? Gimana nasib suami? Contoh saya, waktu saya berdiri, saya juga hari ini dipakai Tuhan, ya, jadi berkat. Hidup saya memuliakan Tuhan, bukan memuliakan iblis. Coba kalau saya roboh, respon saya pasti roboh. Mungkin saya sudah cerai, mungkin sudah saya jadi pelakor, mungkin bisa juga saya jadi pasien rumah sakit jiwa, mungkin juga saya bisa kena kanker. Tapi bukti nyata, waktu saya sendiri yang mengambil inisiatif, semua roboh. 3 anak saya roboh, ya. 3 anak saya roboh, sementara suami saya roboh, saya juga roboh, tapi saya mengambil inisiatif. Saya mau bangkit. Hari itu saya bangkit seorang diri bersama Tuhan. Dan bukti nyata, 3 anak saya selamat. Suami saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Kita percaya hari-hari ini jangan pernah takut. Yuk, siapa yang lagi disakiti hati, saudara boleh taruh tangan di dada. Katakan sore ini bahwa saudara tulus hati mengampuni. Saudara tetap bersyukur buat kehadiran mereka, karena keadilan Tuhan sedang terjadi buat saudara, dan saudara tetap bermazmur, ya. Saudara mau taruh tangan di dada, saudara katakan, saya mau ngampuni Tuhan, saya nggak mau memberi umpan sama iblis, untuk iblis hari ini menangkap, menginjak-injak, mengejar, menginjak-injak hidup saya. Saya mau Tuhan yang bertindak hari ini, ya. Tuhan pasti berdiri, Tuhan pasti bangkit, dan Tuhan pasti bangun ada di pihak orang benar. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sore ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau membalas. Kami hari ini tahu bahwa kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Ketika kami tidak membalas, ternyata Tuhan, musuh-musuh kami tanpa mereka sadari, mereka sedang menggali lubang, dan mereka akan masuk ke dalam lubang yang dibuatnya. Ada kekerasan, ada kelaliman yang akan menimpa hidup mereka sendiri. Mereka akan mengalami setimpal kami, tapi kami tidak mau berdoa untuk yang buruk. Kami
mau memberkati musuh-musuh kami. Biarlah sore ini kami tahu nama-nama yang sedang Tuhan taruh di hati kami. Kami mau di dalam nama Tuhan Yesus, saudara, sebut nama orang, sebut nama orang yang selama ini ada di hatimu membuat engkau jengkel. Buang itu sampah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengampuni. Engkau sebut namanya, sebut namanya, sebut namanya, supaya hari ini Tuhan yang berpihak kepada saudara. Mulai hari ini biar kami mengizinkan Tuhan yang bertindak untuk musuh-musuh kami. Bukan kami yang membalas, tapi Tuhan yang bertindak untuk membalas. Biar musuh-musuh kami juga bertobat kembali ke jalan Tuhan. Pintu anugerah-Mu juga terbuka buat mereka, Tuhan. Selamatkan mereka, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Kami bersyukur kalau firman ini mengubah kehidupan kami, mengubah hidup kami, Tuhan, sehingga hidup kami hari ini bukan dikendalikan oleh iblis lagi, tapi hidup kami dikendalikan oleh Tuhan. Damai sejahtera sukacita menyertai kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya, tetap semangat saudara. Jangan mau dibodoh-bodohi sama iblis ya. Saudara harus punya kekuatan untuk mengampuni. Jangan lagi punya kekuatan untuk membenci berhari-hari. Khususnya suami istri satu rumah, jangan ndak ngomong ya. Mulai ajak ngomong, mulai ajak ngomong. Walaupun responnya ndak baik, saudara tetap tulus. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Sampai ketemu ya. Minggu depan saya pulang, yang ada di Jakarta onsite ya. Datang juga ya. Saya sudah hari Senin saya kembali ke Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.